Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved. Kembali lagi bertemu dengan kami melalui dunia firman, yaitu membahas tentang firman Tuhan dan kaitannya dengan aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini saya akan membahas tema yaitu menang menghadapi Hamas. Tapi saya tidak membahas tentang Hamas yang sekarang ini lagi konflik dengan Israel di Timur Tengah sana, di mana mereka sedang ada masalah politik dan sebagainya. Lalu tapi berita-berita juga banyak yang mungkin digoreng, dibesar-besarkan, ada yang dikaitkan masalah agama dan sebagainya, tentang Palestina yang dijajah Israel ataupun Israel macam-macam. Tapi saya nggak membahas ke sana. Kami hanya mau membahas firman Tuhan. Hamas, apa sih Hamas itu? Ada yang berkata begini, saya biasanya kan pakai kalung itu kan bintang Daud ya, menunjukkan itu adalah Yesus, Mesias, Hamasiah. Saya kemarin dari kota Semarang ada yang berkata gini, wah Pastor Kuku kalau pakai kalung itu ketemu Hamas pasti ditangkap. Lalu saya berkata begini, saya tidak takut Pak kalau saya ditangkap Hamas. Kan kita ditangkap Hamas lah, kita disertai oleh Hamasiah, Yesus Kristus. Lagi pula kita di Indonesia kok saya bilang gitu. Ya kan saya pakai kalung kan hanyalah aksesoris aja gitu kan saudara. Oke, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan, adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim, bahkan dipenuhi dengan kekerasan. Firman Tuhan berkata bahwa bumi menjadi rusak karena dipenuhi kekerasan. Nah, kekerasan di sana, saudara, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Violence dalam bahasa aslinya adalah Hamas atau Hamas. Nah, Hamas dalam bahasa aslinya adalah Hamas, ini artinya kekerasan. Makanya sekarang dihubung-hubungkan dengan Alkitab, kisah atau yang sedang terjadi di Timur Tengah. Hamas menyerang Israel gitu ya, dan menculik orang-orang penduduk Israel. Lalu dihubungkan dengan Alkitab, ini adalah sudah ada di dalam Alkitab, merusak, penghancur, mereka ini menteror atau kejam, tidak adil, keras, kekerasan, violence dalam bahasa aslinya Hamas. Nah, saya tidak membahas tentang perselisihan Hamas dengan Israel ini, tapi saya mau membahas kepada saudara dalam dunia firman ini bagaimana kita menang menghadapi Hamas, yaitu menang menghadapi kekerasan. Firman Tuhan berkata bahwa bumi menjadi rusak karena adanya kekerasan. Ya, kalau ada kekerasan, ada kekejaman, pasti semua yang damai itu menjadi hancur. Tapi ada kabar baiknya. Kita memiliki Yesus Kristus. Yesus adalah the Prince of Peace. Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Menang menghadapi kekerasan. Kekerasan apakah yang sedang God's Beloved hadapi hari-hari ini? Kekerasan dalam rumah tangga kah? Kekerasan di dalam di dalam pekerjaan bisnis saudara. Kemarin ada jemaat yang saya diundang ke rumahnya minta didoakan karena menghadapi Hamas, menghadapi kekerasan di dalam kerja. Dia berkata, Pastor, tolong doakan. Saya ini udah bekerja benar, udah bekerja jujur. Tapi sekelompok ini uang saya dibawa lari, sekelompok ini malah kok dia lebih berhasil, padahal dia ya menipu. Bagaimana Pastor? Wah, dia hadapi lagi. Kemarin saya dari luar kota dan ada satu jemaat berkata, Pastor, saya memiliki satu orang kepercayaan di Palangkaraya di Kalimantan. Saya percayai untuk membangun sebuah pabrik perusahaan. Sudah saya danai, modali, ternyata dia cara kerjanya, dia hasil produknya itu dijual ke yang lain, saya jadi rugi, lalu uang saya dibawa lari.
wah sungguh keras hidup ini, wah banyak yang menghadapi kekerasan. Atau ada yang menghadapi mungkin kekerasan rumah tangga, menghadapi suaminya mungkin yang suka bicara keras, suka mukul dan sebagainya. Saya beritahu ada kabar baik. Mungkin kau sedang menghadapi hamas ini atau yang disebut dengan kekerasan dalam pekerjaan rumah tangga apapun. Tetapi ada kabar baiknya, Yesus Kristus. Dia sang Raja Damai. Dia pembela, penolong, pemberi kekuatan. Dan dia juga adalah juru selamat kita. Saudara, anak-anak Tuhan tidak akan bisa menghindari yang namanya masalah. Tuhan tidak pernah berjanji untuk kita tidak ada masalah atau terhindar dari masalah. Tapi firman Tuhan berkata, engkau lebih daripada pemenang. Artinya ada roh kemenangan di dalammu, yaitu Christ in you. Untuk engkau mampu kuat menghadapi segala kekerasan hidup dunia ini. Saudara, karena dosa masuk ke dalam dunia ini, kekerasan terjadi. Firman Tuhan katakan bumi menjadi rusak karena penuh dengan kekerasan. Penuh dengan orang-orang yang berbuat jahat. Sekitar kita mungkin banyak orang berbuat jahat, tapi ada kabar baik, Tuhan Yesus, perlindungan kita yang sempurna. Katakan amin. Saudara, bagaimana kita menghadapi adanya kekerasan ini, saudara? Saudara, mari yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus yang baik. Tuhan itu baik. Dunia ini banyak kekerasan, tapi kebaikan Tuhan sanggup memelihara kita. Kebaikan Tuhan akan menuntun kita untuk bertemu dengan orang baik. Untuk kita bisa berjalan kepada satu keadaan yang kemudian keadaan itu menjadi baik dan menolong kita. Nah, God's beloved, percaya Tuhan itu baik. Kebaikannya menolong kita. Tuhan itu, saudara, di dalam engkau menghadapi kekerasan. Di dalam Alkitab ada Hana yang disakiti oleh madu suaminya. Tetapi Tuhan membela dia karena dia mandul. Dan akhirnya Tuhan berkati dia dengan keajaiban. Akhirnya dia hamil dan melahirkan seorang anak. Dia tidak membalas kekerasan yang dialaminya oleh madu suaminya. Tapi dia lari kepada Tuhan dan berdoa kepada Yahweh Elohim. Percaya kepada Tuhan dan akhirnya ada pertolongan. Yang pertama, hadapi kekerasan di dalam hidupmu, percaya kepada Yesus. Yang kedua adalah engkau pikirkanlah Kristus. Pikirkanlah perkara di atas, di mana Kristus ada, di mana Yesus duduk. Pikiran. Seringkali kita tidak menghadapi kekerasan yang keras secara fisik. Tapi menghadapi kekerasan yaitu tekanan hidup, kekecewaan, dibully orang, digosipkan, diberitakan buruk. Wah, ini keras kan. Seringkali kita nggak kuat, saudara. Saya sendiri juga menghadapi anak saya di sekolah hanya dibully keras sampai dia nangis, kemudian sakit, tidak sekolah. Wah, walaupun saya seorang hamba Tuhan, seorang pastor gitu ya, inginnya saya labrak itu ke sekolahan. Tapi saya cuma bisa berdoa, saya cuma kuatkan anak saya. Nah, ini sekolah mendidik anak-anaknya, kok hanya untuk membuli orang ini bagaimana? Wah, kepingnya melabrak itu. Tapi Tuhan tolong aku. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Dia memberikan firman ini. Lihat ya, Filipi 4 ayat 7-8. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ini dia. Engkau menghadapi kekerasan, mari fokuskan pikiranmu kepada Yesus. Dialah Tuhan damai sejahtera yang sanggup memelihara hati dan pikiranmu. Sehingga mungkin keras yang kau alami pengalaman hidupmu, tetapi Tuhan akan memampukanmu hidup dalam damai sejahteranya. Dan yang terakhir adalah ayat yang ke-8 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Alami sesuatu yang buruk, yang keras, pikirkanlah segala yang baik. You are what you think. Yesus menolongmu. Pasti engkau dibuat Tuhan berkemenangan hadapi segala kekerasan yang sedang kau alami dalam hidup ini. Yesus HaMashiach, bless you.